Di awal tahun 2020, dunia ini terinfeksi virus COVID-19, berawal dari Cina dan menyebar hingga Indonesia. Aktivitas mulai berubah mengikuti perkembangan dunia, termasuk kegiatan kuliah kerja nyata. Kuliah kerja nyata atau KKN dilakukan tidak seperti biasanya. Tahun ini, KKN dilakukan di domisili masing-masing mahasiswa dengan tema pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 berbasis kepada tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Halo, kenalkan saya Joanna Kesia Prajogo dari Kedokteran Gigi Universitas Diponegoro, dan ini adalah kegiatan KKN saya. Kelurahan Kuningan berada di sisi utara kota Semarang. Kelurahan ini dibatasi oleh Kelurahan Bandar Harjo di sebelah utara. Kelurahan Dadap Sari menjadi batas sebelah timur dan Kelurahan Panggung Lor menjadi batas sebelah barat. Sedangkan batas sebelah selatan adalah Kelurahan Purwosari. Kelurahan Kuningan memiliki luas wilayah sebesar 14.515 hektar dengan 11 rukun warga dan 87 rukun tetangga. Sesuai domisili, saya melaksanakan KKN di Kelurahan Kuningan, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Tepatnya ada di RT 13 RW 2 atau di Jalan Kesehatan Raya. RT 13 RW 2 diketuai oleh Pak Natsir dan Ibu Rusmiati. Sebuah masjid Asy-Syifa menjadi penanda di depan gang kesehatan. RT 13 memiliki kurang lebih 30 keluarga. Sekitar 42 wanita dan 60 laki-laki telah berkeluarga. Banyak keluarga muda yang bertempat tinggal di kesehatan raya. Usia anak di bawah 12 tahun juga cukup banyak, sekitar 30 anak. Lingkungan ini sangat asri dan hampir di tiap rumah punya pohon mangga. Sebagian besar masyarakat Kuningan memiliki tingkat ekonomi menengah ke bawah. Pemukiman di wilayah ini cukup padat. Gang-gang kecil tidak dapat dilalui dengan mobil. Warga lebih sering duduk-duduk di depan rumah atau bercengkrama dengan tetangga sekitar. Tetapi, masih banyak warga yang tidak melakukan protokol kesehatan. Beberapa warga terlihat tidak menggunakan masker ketika bersosialisasi di masa pandemi ini, dan bahkan tidak melakukan pembatasan jarak atau physical distancing. Wilayah Kuningan didominasi oleh anak-anak. Pada tahun 2017, Kelurahan Kuningan dinobatkan sebagai kampung ramah anak. Nama ini diberikan karena sebelumnya banyak anak-anak yang putus sekolah. Pemerintah menyediakan fasilitas yang diharapkan dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak-anak di wilayah ini. Banyak masyarakat Kelurahan Kuningan memulai usaha UMKM. Beberapa di antaranya sudah menjadi besar dan bahkan menjadi lapangan pekerjaan. Kampung Kuliner Semarang. Lokasi ini ada di Jalan Kakap. Banyak warga yang membuat jajanan untuk disuplai ke berbagai tempat di kota Semarang. Ibu Dina merupakan ketua perdagangan di wilayah ini. Makanan yang diproduksi lebih dari 2.000 pieces sehari yang disuplai ke pasar-pasar hingga pasar Bandungan. Selain itu juga ada produksi sapi dan roti-roti. Bahan baku utama yaitu santan kelapa juga disuplai oleh warga sekitar alias tetangga sendiri. Warga RT 13 sebagian besar memiliki usaha mandiri seperti bengkel modifikasi mobil, toko kelontong, tempat kos, warung makan, dan lainnya. Kemudian telur, opor ayam, cepat sudah matang ini. Udah lama Bu jualannya Bu? 20 tahun. KWT atau kelompok wanita tani. Berawal dari melihat adanya tanah kosong yang terbengkalai, beberapa ibu PKK berinisiatif memanfaatkan lahan kosong yang dapat membantu perekonomian masyarakat. Ide ini selalu disetujui oleh Kelurahan Kuningan waktu itu. Tahun 2019, KWT ini mulai berdiri.
Program kerja pertama, yaitu penyuluhan bersosialisasi di era new normal sesuai protokol kesehatan. Kegiatan penyuluhan dilakukan secara online menggunakan aplikasi grup WA. Selain penyuluhan juga dibagikan masker kain dan pamflet pada saat pertemuan PKK. Program kerja kedua adalah senyum sehat sejak dini. Penyuluhan diberikan kepada orang tua mengenai pentingnya menyikat gigi 2 kali sehari pada anak-anak. Penyuluhan dilakukan secara door-to-door atau online sesuai dengan ketersediaan para orang tua. Penyuluhan ini dilakukan untuk menerapkan kebiasaan baik menyikat gigi 2 kali sehari pada anak-anak. Dengan meminta kerjasama orang tua untuk mengawasi putra dan putrinya. Dalam juga disikat, lidahnya juga dibersihin. Ini yang anak yang kecil itu giginya tuh apa udah pada tumbuh itu enggak? Oh, sikatnya kecil banget kan? Kalau orang dewasa pun sebenarnya nggak boleh full juga. Masih sedikit aja. Kalau kebanyakan nanti lagi pas lagi ini kita pakai segini. Selain itu, juga dilakukan pembagian sikat gigi, pasta gigi, pamflet, dan kartu senyum sehat sejak dini. Setelah 7 hari, kartu dikumpulkan dan pembagian reward untuk anak yang rajin menyikat gigi. Pasta gigi dan sikat gigi yang tersisa dibagikan ke jalan bugangan dalam. Selain sikat dan pasta gigi, ada juga masker kain yang dibagikan ke warga. Pamflet juga ditempel di kaca agar dapat dibaca oleh masyarakat dan anak-anak. Mengenai kegiatan saya, apakah menurut Bu Kusmi bagaimana, Bu? Baik. Apakah bermanfaat gitu, Bu, mengenai kegiatan saya? Sangat bermanfaat ya, banyak masukan tentang COVID itu kan banyak ibu yang belum jelas betul adanya KKN dari Undip, ada penyerahan. Terus kalau kemudian untuk mengenai kegiatan yang penyuluhan kesehatan gigi anak yang saya lakukan bagaimana ya, Bu ya? Kesehatan gigi anak ya bagus, anak-anak suka termotivasi kayak lomba gitu loh dia pagi mau diperiksa katanya sore, terus dia termotivasi lah yang tadinya mamahnya ayo gosok gigi gitu, dia malah bisa sendiri, soalnya nanti diperiksa loh sama
Mbak Keke. Iya. Iya, nah gitu. Gitu ya Bu ya. Selesai sudah kegiatan KKN di kampung sendiri. Semoga apa yang telah ditanamkan, baik ilmu maupun kebiasaan baik, dapat memberi manfaat bagi masyarakat dan terus dilanjutkan walaupun kegiatan KKN telah berakhir.